Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul di hari ini untuk podcast bareng bersama dengan Ustadz Sobah untuk membahas tentang hari kemerdekaan. Dan tidak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi serta Nabi Muhammad SAW karena berkat perjuangan beliau para sahabat dan tabi'in Islam bisa sampai negeri ini. Dari Masjid Agung Al-Azhar membangun peradaban. Allahu Akbar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah Ustaz. Sehat ya? Oh. Ini kayaknya Indonesia merdeka, tapi belum merdeka dari macet Ustaz ya. Insyaallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka. Alhamdulillah. Dan ini Ustaz ya, nggak kerasa lagi mau 17 Agustus. Dan ini kan menjadi sesuatu yang sangat unik Ustaz ya, kayak merdeka adalah bebas Ustaz ya. Dan fitrah manusia ingin bebas. Kira-kira kenapa manusia itu pengen bebas gitu Ustaz? Apa itu kebebasan itu Ustaz? Kira-kira kemerdekaan itu. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa podcast Masjid Agung Al-Azhar yang berbahagia. Alhamdulillah kita sekarang berada pada upaya untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Ya, artinya ini adalah usia negara Republik Indonesia yang sudah mulai matang, 78 tahun. Setiap orang ingin merdeka, ingin bebas, ingin tidak terkungkung, tidak terbelenggu, tidak terjajah oleh orang lain, dan itu menjadi fitrah, menjadi naluri, menjadi inti dasar bagi setiap orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW menyampaikan bahwa setiap individu tidak diciptakan untuk dijajah atau dikuasai oleh orang lain, tetapi setiap orang mempunyai kebebasan untuk menentukan keinginan, untuk menentukan karir, untuk menentukan pekerjaan, untuk menentukan kehidupannya sendiri-sendiri. Dan itulah kemudian antara kebebasan satu orang dengan yang lain itu kemudian diorganisir sedemikian rupa dalam sebuah organisasi, dari organisasi keluarga, organisasi masyarakat, sampai kemudian organisasi negara. Nah, bagaimana kemudian antara kebebasan yang satu dengan yang lain ini dipadukan dalam sebuah organisasi yang harmonis, yang padu, yang seimbang, sehingga terjadilah kekuatan dan terjadilah kejayaan bagi sebuah umat maupun sebuah bangsa. Oh, Ustaz. Berarti makna kemerdekaan menurut Islam itu adalah bebas dari segala kekang manusia, Ustaz ya? Iya, bebas dari kekangan manusia untuk kemudian menjadikan dirinya sebagai hamba bagi Allah Subhanahu wa taala, bukan hamba atau budak bagi orang sama manusia. Nah, itu. Jadi budak, hamba bagi Allah, tetapi dengan orang lain adalah setara dan saling bantu-membantu, saling tolong-menolong, bukan saling injak-menginjak, saling jajah-menjajah, saling tindas-menindas.
Dan seringkali kemerdekaan dihubungkan dengan hijrah, Ustaz. Kira-kira apakah sejarah Nabi itu bagaimana bisa juga termasuk dari hijrah mereka itu? Termasuk dengan Fathu Mekah ya, Ustaz ya? Kira-kira. Ya, betul. Karena tujuan utama dari hijrah ke Yasrib itu atau ke Madinah itu adalah keluar dari proses penindasan yang dilakukan selama ini oleh pemerintah atau kerajaan atau penguasa Mekah. Sangat represif, sangat tertekan. Rasulullah dan para sahabatnya dihina, dicaci maki, bahkan dengan kotoran, dilempari kotoran dan sebagainya, karena mempunyai keyakinan yang tersendiri, yaitu Islam itu. Karena mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tidak mau itu, ingin agar rajanya itulah Abu Sufyan waktu itulah yang dielu-elukan, yang dipuja, bukan Muhammad Rasulullah SAW. Nah, oleh karenanya Rasulullah dan sahabatnya ditindas, nggak boleh melakukan. Bahkan ada kisah mereka, Rasulullah dan sahabat diboikot, ya. Bahkan ke pasar pun nggak boleh, bertransaksi di pasar itu nggak boleh, ini umat Rasulullah SAW. Nah, pada titik tertentu kemudian mengharuskan mereka atas izin Allah, atas perintah Allah, harus sementara, gitu ya, tidak waktu yang lama, sementara harus keluar dari tempat ini, dari kerajaan atau kekuasaan Abu Sufyan ini. Apa yang dilakukan? Hijrah. Puncak hijrahnya adalah hijrah ke Yasrib. Nah, di sanalah kemudian Rasulullah dan umat Islam membangun kekuatan. Dari tahun pertama, kemudian tahun kedua semakin solid, semakin kuat, didukung oleh tidak hanya kelompok muhajirin, tetapi juga para ansor itu membantu sehingga tambah kuat, tambah besar, dan itu ditunjukkan ketika meskipun jumlahnya hanya 300 gitu, dan melawan ribuan pasukan dari Makkah, ingin menghancurkan Madinah yang baru tumbuh ini, tetapi bisa melawan. Dan tahun ketiga dengan perang Uhud, keempat, kelima dengan perang Khandaqnya bisa melawan, dan terus begitu berkembang. Karena terjadilah kebebasan ketika berada di Yasrib, di Madinah. Puncaknya kemudian ya upaya untuk mengambil alih Makkah yang dikuasai oleh Abu Sufyan itu, yang disebut dengan Fathu Makkah, pembebasan, memerdekakan Makkah dari kekuasaan yang zalim, kekuasaan yang tidak berdasarkan Allah, ya, berdasarkan Rasul, tidak Islami, menjadi kekuasaan yang di bawah kekuasaan Rasulullah SAW. Nah, itulah maka terjadilah kemerdekaan bagi masyarakat Makkah, yang itu nanti terwujud dalam ayat Al-Quran di dalam surat Al-Fatah itu, An-Nasr itu. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, disitulah penjelasan yang gamblang sekali tentang bagaimana kemudian efek dari kemerdekaan itu. Bagaimana ketika Mekah itu sudah merdeka, sudah bebas dari kekangan Abu Sufyan itu. Apa yang terjadi? Nah, kamu akan melihat mereka, masyarakat, umat, manusia berbondong-bondong masuk Islam. Karena sejatinya setiap orang itu tidak ingin dikekang, tidak ingin dijajah, tidak ingin dikuasai, tapi ingin bebas. Nah, bebas dalam keyakinannya, bebas dalam agamanya, bebas dalam akidahnya. Berarti memang ini kan kemerdekaan identik dengan kebebasan, Ustaz ya? Kebebasan. Tapi terkadang orang itu merdeka kebebasan adalah kebebasan yang bebas, ngapain aja kan, dengan standar
perasaan manusia, hak asasi manusia gitu Ustaz. Kira-kira apakah Islam itu mengatur bagaimana bebas itu semestinya gitu Ustaz kira-kira? Iya, apakah bebas itu, merdeka itu artinya bebas segala-galanya ya, tanpa aturan? Tidak, tentu saja kebebasan di dalam Islam ya, hurriyah ya, itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Ada aturannya. Hurriyatul mar'i mahdudatun bihurriyati ghairihi, bahwa kebebasan seorang itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Dari kebebasan satu kebebasan kebebasan ini kemudian diikat dalam sebuah aturan. Aturan itu adalah din, agama ya, yang dalam konteks kita ini adalah Islam, itu diaturlah oleh Islam yang mengikat antara satu dengan yang lain. Maka yang menetapkan aturan itu adalah asy-syari'. Asy-syari' itu adalah Allah yang menetapkan syariah, ya, syariah, aturan-aturan yang kemudian agar orang-orang yang berada dalam syariah itu mentaatinya. Maka ada syari', yaitu Allah yang membuat aturan-aturan dalam mengatur manusia, dalam mengatur binatang, dalam mengatur tumbuh-tumbuhan, dalam mengatur alam ini, supaya ini nanti akan ada perimbangan dan harmoni terjadi. Nah itulah maka syari' membuat aturan yang namanya asy-syari'ah. Asy-syari'ah itu yang harus diikuti. Oleh karenanya kalau tidak, maka setiap orang bisa melakukan atas nama kebebasan dirinya. Nah, tetapi dengan ada syariah itu, bagi siapa-siapa yang melanggar dari aturan syari', pembuat aturan, maka dia mesti kena sanksi. Tapi bagi siapa yang mentaati, dia mesti ada reward dan ada punishment. Nah, dan begitulah dalam bernegara. Ketika ditetapkan bahwa negara ini, bahwa wilayah ini merdeka pada 17 Agustus 1945, maka dibuatlah aturannya. Dasarnya apa? Pancasila. Kemudian undang-undangnya ada apa? Ada namanya Undang-Undang Dasar. Tidak ada sebuah negara tanpa aturan yang disebut dengan undang-undang itu. Nah, setiap bangsa, setiap orang, setiap individu harus terikat dengan undang-undang itu. Kalau yang tertinggi adalah undang-undang Allah, nanti sekup di negara ada dibuatlah undang-undang, yang undang-undang ini tidak boleh bertentangan dengan undang-undang utama. Di bawah Undang-Undang Dasar 45 nanti ada aturan-aturan lagi, sampai aturan kita berkeluarga di rumah kita ada aturan lagi. Dan aturan di keluarga ini tidak boleh melanggar aturan yang besar, yaitu Undang-Undang Dasar 45. Apalagi tidak boleh juga melanggar. Nah, begitu, jadi ada strukturnya sedemikian rupa. Itulah kebebasan kita. Kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan yang lain. Dan salah satu bentuknya adalah penyamaratan hak ya Ustaz ya. Karena kan pada zaman penjajahan itu kan beda kan antara penduduk pribumi, Arab Cina dan juga orang Barat kan ya. Iya. Tapi berarti dari manusia sebenarnya kebebasan itu dan kemerdekaan sebagian dari hijrah Ustaz ya. Bagaimana cara mengaplikasikan perwujudan hijrah ini dari yang kita tidak merdeka jadi merdeka gitu? Bagaimana supaya bisa terwujud gitu Ustaz kira-kira? Ya, setiap orang menghendaki agar kemerdekaan itu tidak hanya dalam bentuk ucapan, tidak hanya dalam bentuk deklarasi, tidak hanya dalam bentuk proklamasi kemerdekaan, tapi kemudian diturunkan dalam tindakan-tindakan, dalam muamalah, dalam omongan-omongan. Nah, ini oleh karenanya dalam mempraktekkan kemerdekaan itu sepanjang hari, sepanjang waktu, kita apa yang disebut dengan mengisi kemerdekaan. Nah, bagaimana caranya? Ya tentu pertama kali kita mesti mengetahui aturan-aturan dasar yang dibuat oleh sebuah negara itu, agar langkah kita, kebebasan yang kita lakukan itu
Tapi secara keseluruhan kebebasan yang bisa kita lakukan luas sekali. Aturan ini sebenarnya sedikit saja. Aturan itu sebenarnya sedikit saja. Mana lebih banyak yang dibolehkan atau yang dilarang? Jawabannya, nah itulah kenapa pasti adalah yang dibolehkan. Untuk menunjukkan memang sejatinya manusia itu bebas. Yang dilarang itu hanya sedikit, yaitu yang nanti kalau dikerjakan efeknya bisa jadi akan mengganggu dirinya sendiri, akan mengganggu keluarganya, akan mengganggu agamanya, ya, akan mengganggu negaranya. Nah, itu beberapa yang kalau dilanggar, kalau di aturan itu dikerjakan, maka akan bisa jadi justru merusak dirinya sendiri, atau merusak keluarganya, atau merusak negaranya, atau merusak agamanya. Nah ini oleh karenanya dibuatlah aturan-aturan itu. Tetapi secara keseluruhan kita lebih banyak yang diperbolehkan dibanding dengan yang dilarang-larang itu. Emang ini Ustaz ya, apa? Dalam kemerdekaan ini kan berarti kan bagaimana kita memperjuangkan hak-hak kita Ustaz ya. Nggak dikekang oleh pihak yang lebih dominan gitu Ustaz ya. Berarti pertanyaan adalah dalam perubahan suasana dari terjajah menjadi merdeka berarti ada perubahannya Ustaz ya. Tapi apakah saat ini kita sudah merdeka sepenuhnya atau sebenarnya kita masih ada penjajah kecil itu Ustaz sekarang ini? Iya. Prinsip utamanya berkaitan dengan kebebasan dan penjajahan itu adalah al-adlu wa zulmu. Ya, ada keadilan dan ada kezaliman. Apa itu keadilan? Yaitu manakala aturan itu ditegakkan secara proporsional, secara seimbang, sesuai dilaksanakan sesuai yang sudah ditetapkan. Bahkan undang-undang yang dibuat adalah undang-undang yang berkeadilan. Tidak boleh membuat undang-undang yang hanya memihak kepada elit saja, kepada segelintir orang saja, dalam rangka memuaskan atau kalau tidak cocok dengan segelintir orang yang berkuasa ini, maka diganti undang-undangnya. Itu tidak benar, karena undang-undang itu berarti undang-undang yang tidak berkeadilan. Maka prinsip yang pertama adalah dalam menjaga kebebasan itu adalah al-i'tidal atau berkeadilan. Secara keseluruhan prinsipnya adalah berkeadilan. Ya, maka kebebasan orang kaya dengan orang miskin itu terbentuk. Kebebasan orang pinter dengan orang bodoh itu terbentuk. Manakala yang mendapatkan kebebasan itu hanya orang pandai saja umpamanya, sementara orang bodoh tidak mendapatkan haknya. Yang memiliki kebebasan itu hanya orang-orang kaya saja, bebas membeli apa saja, menguasai lahan berapa saja ini. Sementara orang yang tidak punya, ini justru dipekerjakan, diperbudak, ya, dihinakan dengan cara mengabdi, dengan cara kepada tuannya. Nah, itulah yang terjadi dulu di Barat, ya, dulu di dunia secara keseluruhan. Era-era perbudakan itu terjadi ketimpangan yang luar biasa, terjadi kezaliman, ya, dan minim sekali meningkatkan. Nah, dalam bernegara kita ini kita upayakan ini, kita naikkan setinggi mungkin nilai keadilan itu dan upaya memperkecil tingkat kezaliman. Maka penjajahan adalah kezaliman. Ya, penguasaan atas orang lain dengan semena-mena, kezaliman, perampasan, eksploitasi dan sebagainya, itu adalah kezaliman yang bertentangan dengan nilai-nilai kemerdekaan atau nilai-nilai kebebasan. Dalam hal ini tentu harus berupaya terus kita, baik sebagai pemimpin maupun sebagai rakyat, untuk bisa mewujudkan kemerdekaan ini dalam arti yang sesungguhnya. Bisa jadi secara negara Republik Indonesia kita sudah merdeka 78 tahun yang lalu gitu. Tapi pada praktiknya ada bagian-bagian tertentu
orang memperbudak, orang menjajah orang lain, dan itu tidak dibenarkan. Bisa jadi ada penjajahan dalam hal ekonomi, umpamanya, dalam perdagangan, umpamanya, dalam berpolitik, dalam dalam kehidupan kita ini terjadi, dan oleh karenanya ada penegaknya, penegak hukumnya, ada penegak aturannya. Dibuatlah, tidak hanya dibuat aturannya, tapi ada. Bagaimana kalau kemudian penegaknya ini sendiri tidak tegak? Ini kan masalah. Penegaknya ini sendiri yang tidak, maka juga harus diedukasi terus siapa yang menjadi penegak tapi kok tidak tegak, harus diluruskan. Begitulah kehidupan ini terus-menerus berlangsung, mempertahankan, mengembangkan nilai keadilan itu, dan menghilangkan atau memperkecil unsur-unsur yang bersifat kezaliman itu, tirani itu. Karena soalnya saat kita memerdekakan diri di bangsa asing, bisa jadi kita terjajah oleh bangsa sendiri, Ustaz, ya? Iya. Secara nggak langsung. Bahkan kalau dulu 350 tahun dijajah oleh bangsa lain, gitu, lalu kita merdeka, kita mengusir bangsa lain itu, kita merdeka, jangan-jangan bangsa kita sendiri yang menjajah diri kita sendiri. Ini ironis sekali sebetulnya. Ini bahaya sekali. Padahal sebangsa dan setanah air ini adalah saudara, ini adalah keluarga, ini adalah ada yang menjadi kakak, ada yang menjadi adik, ada yang menjadi bapak, ada yang menjadi anak, ada yang menjadi saudara satu dengan yang lain, dan begitu seterusnya. Masa tega anaknya menjajah ayahnya, saudaranya menjajah saudaranya, ibunya, anaknya menguasai ibunya, kan tidak dibenarkan. Dan oleh karenanya makna kemerdekaan ini tidak hanya dalam arti dalam bernegara, tetapi juga dalam bahkan poin kecil-kecilnya, dalam berkeluarga, ya, dalam berumah tangga antara suami dan istri umpamanya. Jangan dengan alasan sebagai kepala rumah tangga, lalu seorang suami menjajah, menguasai istrinya sampai istrinya tidak bisa berbuat apa-apa. Ini tidak dibenarkan. Atau sebaliknya, ada istri yang menguasai suami yang berlebih-lebihan, sehingga suaminya juga nggak bisa apa-apa. Berikanlah ada hak-hak dan kewajiban yang bila ini seimbang, maka insya Allah unsur-unsur dari kezaliman, unsur-unsur dari penjajahan itu. Ya, saat tadi kan dengan adanya proklamasi kemerdekaan, berarti kita sudah merdeka dari bangsa asing. Betul. Tapi ternyata kita mesti menghadapi juga ada mungkin bangsa sendiri ya dalam penjajahannya. Sekiranya apa yang bisa kita lakukan untuk mempercepat kejayaan dan kebangkitan bangsa ini, Ustaz? Karena kadang masih banyak juga, kalau zaman dulu kan perbudakan romusa ya, kerja paksa ya. Zaman sekarang juga ada pekerjaan tujuan-tujuan tapi gaji gitu-gitu aja, Ustaz. Kira-kira bagaimana caranya supaya mempercepat kejayaan dan kebangkitan bangsa ini, Ustaz, kira-kira? Iya, tentu ini kerja bersama. Tidak bisa dilakukan oleh sepihak. Katakan oleh pemerintah saja. Atau mungkin rakyat yang disuruh saja, tapi pemerintahan tidak aktif. Nah, itu kan tidak bisa. Artinya pekerjaan ini harus melibatkan kedua belah pihak, antara pemerintah maupun rakyat. Tidak hanya itu, bahkan antara guru dengan murid. Guru bersemangat, muridnya nggak bersemangat. Antara bapak dengan anak, anaknya semangat tapi bapaknya semangat tapi anaknya tidak semangat. Artinya bahwa kesadaran bahwa kita merdeka itu haruslah kesadaran bersama. Tentu saja pertanyaan kemudian adalah bagaimana kita memberikan kesadaran kepada masyarakat secara lebih luas bahwa kita ini sudah merdeka. Tentu yang utama adalah di pendidikan kita. Bagaimana anak-anak didik kita ini diberikan pemahaman tentang makna dari kemerdekaan ini yang sebenar-benarnya. Bahkan tentu saja tidak hanya pendidikan dalam skup yang
formal, ya, yang sekolah, yang upacara lah, apa hanya peringatan setiap tahunnya sekali, setiap tahun sekali, tidak cukup dengan itu dalam mengedukasi masyarakat itu, tetapi juga dalam pendidikan-pendidikan yang sifatnya non formal, yang informal, yang dalam berbagai event itu ditumbuhkan sedemikian rupa pemahaman bahwa kita ini punya hak, kita ini punya kewajiban. Kita ini bebas melakukan sesuatu, kita ini bebas memilih pekerjaan yang kita inginkan tanpa ada kekang. Dalam tradisi keluarga umpamanya, terkadang orang tua memilah antara anak yang laki dengan anak yang perempuan umpamanya. Ketika ketemu dengan anak yang laki-laki didorong untuk maju, untuk bebas kemana saja ini, memilih pendidikannya. Begitu giliran anak yang perempuan, nggak usah, kamu perempuan saja kok, paling nanti kasur, sumur, dapur. Coba, ini kan pemahaman seperti ini mestinya lambat laun harus dikikis, bahwa anak laki-laki maupun anak perempuan memiliki kebebasan untuk maju secara bersama. Bahkan perempuan bisa maju, lebih maju daripada nah ini kan makna dari kebebasan itu. Tidak nanti laki-laki dengan perempuan, antara suku dengan yang lain. Bagaimana umpamanya yang maju itu tidak hanya Jawa, itu ya, tidak hanya Sumatera, tetapi juga bahkan daerah-daerah terpencil itu juga ini. Yang ada listrik itu bukan hanya di Jawa tapi di pulau-pulau itu sudah masuk belum listrik, sudah masuk belum HP. Jangan-jangan di wilayah kita yang sedemikian luas ini, di Jakarta sudah mengalami kemajuan yang begitu tinggi, tapi nanti di Papua sana masih pakai koteka. Nah ini kan dalam rangka kemerdekaan itu bagaimana pemerintah, orang yang punya kekuasaan, orang yang baik itu yang punya ilmu, yang punya harta, ini itu bisa memerdekakan. Nah ini ada bahasa memerdekakan. Tidak hanya merdeka dirinya, ya, karena merdeka dari kemiskinan berarti dia sudah kerja keras, dapat uang banyak. Dia merdeka dari kebodohan berarti dia sudah belajar serius, akhirnya ilmunya banyak sehingga dia merdeka dari kebodohan, hanya dia pintar. Tapi tidak selesai hanya merdeka dirinya sendiri, tapi bagaimana kemudian proses yang lebih penting lagi adalah kita individu-individu merdeka, tapi bisa memerdekakan. Tidak hanya dia memiliki kebebasan, tetapi kemudian membebaskan. Membebaskan, empowerment, ya, memberikan kekuatan, pemberdayaan, memberdayakan. Ini kan mengisi kemerdekaan itu. Bagaimana orang yang tidak berdaya, orang yang tidak mampu, lalu kita yang sudah mampu itu mengangkat orang yang tidak berdaya itu menjadi berdaya. Orang yang masih susah, tidak merdeka dari sisi harta, karena dia terkungkung, terjerat oleh lilitan kemiskinan, lilitan hutang, lilitan aninya, lalu datanglah kita menolongnya, membebaskan. Jadi merdeka dan memerdekakan, bebas dan membebaskan. Membebaskan yang bagaimana? Memerdekakan yang sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini adalah syariah yang diturunkan sebagai aturan-aturan besar. Karena kita berada di Indonesia, nah tentu kemudian diturunkan lagi sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Undang-Undang Dasar 45. Nanti di bawahnya lagi ada aturan-aturan lagi. Bahkan di lembaga Islam kayak Al-Azhar umpamanya, terkena juga kita dengan aturan-aturan yang di masjid lebih kecil lagi. Al-Azhar kemudian ada di masjid. Di masjid ada kena aturan lagi yang kita harus ini. Dan
kita bisa menjalankan pekerjaan kita sesuai dengan aturan-aturan yang diberikan oleh lembaga kita, kemudian di atasnya lagi yayasan kita, kemudian di atasnya lagi negara kita, syariah. Itulah kebebasan yang dimaksud. Berarti untuk memperjuangkan itu, Ustaz, dengan mempercepat kejayaan dan kebangkitan dan mengisi mereka adalah dengan cara kita berjuang, nggak cuma pemerintah tapi juga masyarakat untuk menyamaratakan hak dan ini hak dan kewajiban masing-masing orang itu. Jadi kita mempunyai potensi atau kemampuan apa? Kita berprofesi sebagai apa? Ada yang berprofesi sebagai guru, ada yang berprofesi sebagai ustadz, ada yang berprofesi sebagai pedagang, ada yang berprofesi sebagai ahli di bidang kedokteran, ada yang di bidang ekonomi, ada yang di bidang masing-masing. Nah, di masing-masing bidang di mana kita berprofesi di situ harus berupaya untuk tidak hanya diri kita yang merdeka, tapi memerdekakan. Nah, itu maknanya Fathu Makkah. Fataha itu idza jaa nasrullahi wal fath, itu ketika datang nasr, pertolongan dari Allah, wal fath, dan pembukaan, pembebasan. Jadi setiap individu dengan latar belakang keilmuan, latar belakang keahlian, latar belakang pekerjaannya, berupaya untuk tidak hanya dirinya sendiri yang merdeka, tidak hanya dirinya sendiri yang bebas, tetapi berupaya untuk fatah. Yang pertama adalah nasr, yaitu menolong, menolong, dan kemudian yang kedua adalah fatah, yaitu membebaskan. Jangan ada orang, jangan ada kelompok yang terikat, yang terbelenggu, yang terzolimi, di mana di situ ada individu yang kita lihat itu sakit, terdolimi, terhinakan, harus kita angkat tangannya, harus kita bantu agar, dan itu menjadi kewajiban individu dan secara bersama-sama. Masya Allah, berarti kemerdekaan, memerdekakan, membangun peradaban saja ya. Dan itulah inti dari peradaban Islam. Jadi peradaban Islam itu dibangun dengan mengembangkan intelektual kita, ilmu pengetahuan dan teknologi kita, tetapi ada didasari dengan nilai-nilai Islam. Kira-kira ada nggak, Ustaz, dalam Al-Quran itu pesan tentang kemerdekaan? Pentingnya memperjuangkan kemerdekaan itu apa, reward dari Allah gitu? Ya, di ujung dari An-Nasr itu adalah kemudian kita disuruh fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Apa itu? Kata-katanya fasabbih, tasbih. Apa itu tasbih? Berupaya untuk mensucikan. Lagi-lagi mensucikan itu membersihkan, menjernihkan, dan membebaskan. Jangan ada hati kita ini terkontaminasi oleh kotoran-kotoran. Ketika diri kita terkontaminasi dengan kotoran-kotoran itu, maka kita tidak merdeka dari kotoran itu. Nah, tasbih, bertasbih kepada Allah itu maknanya adalah dua. Yang pertama adalah mensucikan Allah dari min adrani syirki, dari kotoran-kotoran kemusyrikan. Jadi orang berbuat musyrik itu tidak merdeka. Tidak merdeka karena dirinya dikotori oleh kotoran-kotoran syirik. Ketika kita melafadzkan subhanallah, 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 itu di dalamnya terkandung, karena Allah adalah yang maha suci, maka dia terbebas dari tauhid, makna tauhid, dari segala kotoran-kotoran syirik. Tidak ada yang nempel di situ kotoran syirik. Tauhid yang murni, Allahu ahad, la ilaha illallah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi
yang pertama tadi, yaitu fasabbih tadi. Tasbih itu mensucikan Allah dari adranis syirki. Nah, yang kedua adalah mensucikan Allah, tasbih kepada Allah itu mensucikan Allah dari al-ma'asi wal munkar. Bahwa Allah itu tidak pernah berbuat jauh dari perbuatan-perbuatan yang mungkar, yang maksiat. Nah, apa efek dari tasbih kita setiap hari kita lafazkan tasbih ini yang kita ingin mensucikan Allah dari kotoran musyrik maupun maksiat dan kemungkaran itu, efeknya apa? Kembali ke kita, bermohon kepada Allah dengan tasbih itu supaya kita terbebas dari perbuatan melaksanakan kemusyrikan. Kita tidak fokus kepada Allah, kita mendua, di satu sisi menyembah Allah, tapi di satu sisi menyembah yang lain. Di satu sisi mencintai Allah, tetapi di satu sisi mencintai yang lain. Tidak boleh. Itu berarti tidak bebas. Begitu pula dengan tasbih itu, maknanya adalah kemerdekaan, memerdekakan diri kita itu dengan cara apa? Merdeka dari ma'asi wal munkarat. Dan ini berat. Bagaimana kita ini merdeka, bangsa kita ini merdeka 78 ini, sehingga bangsa ini terbebas menjauhkan diri dari ma'asi wal munkar. Bukan malah sebaliknya, mentang-mentang sudah merdeka, sudah bebas, malah membuat entah usaha, entah hiburan, entah sarana-sarana yang justru mengundang kemaksiatan. Nah, ini tidak makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Mentang-mentang suasana aman, suasana tidak ada penjajahan, lalu kita membuat yang penuh dengan kemaksiatan. Artinya bahwa ketika kita memahami kemerdekaan itu dengan melegalkan kemaksiatan atau bahkan membuat kemaksiatan, baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain, artinya kita bertentangan dengan nilai kemerdekaan yang sesungguhnya. Artinya adalah bahwa kita justru mengganggu, ya, berarti kita meremehkan makna dari kemerdekaan itu. Ada dua, yaitu tauhid, dan itu sejalan juga dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Tauhidkan bahwa Allah adalah esa, tauhid. Tidak boleh dikotori kita dalam beragama ini. Dan yang kedua adalah menjauhkan diri dari al-ma'asi wal munkarat. Itu tasbih itu. Nah, yang kedua, wastaghfirhu. Apa wastaghfirhu itu? Taubat, istighfar, memohon ampun. Bahwa selama ini yang kami kerjakan, sehingga kami tertindas, sehingga kami terjajah, itu adalah karena pengakuan kesalahan kita. Kita ini bodoh, maka orang lain yang menjajah kita. Kita ini tidak berani, maka orang lain yang menolong kita. Kita ini tidak berjuang, maka orang lain menjajah kita. Maka fastaghfirhu, mohonlah ampun atas kekurangan-kekurangan yang selama ini kita lakukan, sehingga kita jadi orang yang terjajah, sehingga kita jadi orang yang tertindas. Jadi kadang tertindas itu bukan karena pihak kuat yang menjajah, tetapi kita sendiri yang mau dijajah. Kenapa baru ini fastaghfir. Kalau kita tidak tidak meminta ampun kepada Allah, maka bisa jadi akan datang kembali, karena kita tidak introspeksi kepada
diri kita dan tidak memohon ampun atas kesalahannya, bisa jadi kesalahan itu akan terulang kembali. Lalu kita lemah, lalu kita tidak belajar dari kesalahan masa lalu, lalu kita malas-malasan, lalu kita tidak berjuang, lalu kita tidur saja. Begitu akhirnya akan datanglah penjajah-penjajah berikutnya yang menguasai bangsa ini. Bisa jadi yang menjajah itu tidak dalam arti militeristik, tidak dengan bom atau meriam atau bedil atau apa, bisa jadi dalam bentuknya yang berbeda. Oleh karenanya kita umat Islam kita bangsa Indonesia harus apa? Bangkit. Nah, jadi kemerdekaan itu dimaksudkan setelah itu bangkit kembali. Bangsa kita harus kuat, umat kita harus kuat, umat kita harus menang. Nah, dari situlah maka setiap sebelum waktu begitu masuk waktu sholat kita diajak untuk falah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. As-shalah itu mengajak kita untuk vertikal kepada Allah. Hayya 'alal falah, kebahagiaan, kemenangan. Falah ada makna keuntungan, keberuntungan, kemenangan, kejayaan, itu falah. Nah, maka diingatkan lagi setiap azan itu kita diingatkan agar vertikalnya benar, hablum minallah yang benar dengan tadi tasbih tadi, kemudian fastaghfirhu, mengaca kepada diri kita tentang perbuatan-perbuatan masa lalu kita untuk kemudian bangkit untuk al-falah. Apa itu al-falah? Menang. Apa itu al-falah? Kuat. Apa itu al-falah? Jaya. Apa itu al-falah? Maju. Nah, begitu. Jadi oleh karenanya kita awali dengan istighfar supaya berikutnya jangan diulang lagi. Supaya berikutnya jangan terjadi lagi, akan menjadi tradisi umat yang buruk ketika sudah jaya kembang lagi, sudah menang jatuh lagi, sudah bebas merdeka dijajah lagi. Nah, ini ironi, ya, itu ironi bagi umat kita. Insya Allah dengan kesungguhan kita dalam rangka memperingati ini, kita akan bangkit kembali bahwa kemerdekaan itu mesti diperjuangkan. Oh, Masya Allah, Ustaz. Berarti kemerdekaan itu tujuannya bukan tentang kita bebas ngapa-ngapain, tapi gimana cara kita bebas bisa mensucikan Allah, bisa memuji Allah, juga bisa beristighfar pada Allah, Ustaz. Karena saya lihat ini sebenarnya sangat mirip dengan soal Al-Baqarah 218 ya. Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fisabilillah ulaika yarjuna rahmatullah, kan ya. Iya. Jadi memang tujuannya sebenarnya mencari rahmat Allah, Ustaz, ya. Ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itu dalam rangka hijrah, itu dalam rangka dari terjajah menjadi merdeka itu tidak kemudian berhura-hura. Nah, ini menjadi catatan, tidak dalam rangka bersenang-senang begitu, tetapi yarjuna rahmatullah. Apa itu rahmatullah? Kasih sayang Allah, sehingga Allah semakin sayang kepada kita, Allah semakin cinta kepada kita, Allah semakin ridho kepada kita. Itu tujuannya. Buat apalah kita ini merdeka, buat apalah kita ini kaya, merdeka dari kemiskinan, akhirnya kita kaya raya, semua fasilitas kita punya, semua macam-macam kita punya, tetapi Allah tidak ridho, Allah tidak rela, Allah tidak suka, Allah tidak sayang. Apa? Itu namanya istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj itu Allah sengaja membiarkan ini hamba, ya, dikasihlah rizki, tambah lagi, biar melanjutkan itu kejahatannya, biar melanjutkan itu sepuas-puasnya kemaksiatannya. Dengan fasilitas yang itu malah menjadi-jadi. Itu namanya istidraj, bukan rahmah.
Nah, hijrah yang benar, perubahan yang benar dari terjajah, terkungkung menjadi merdeka adalah yarjuna rahmatullah, yaitu mengharap kasih sayang Allah. Allah justru ketika kita pinter, Allah malah semakin sayang kepada kita. Justru ketika kita kaya, kita punya harta banyak, Allah semakin sayang kepada kita. Jangan sebaliknya. Waktu miskin, kita rajin beribadah, rajin sholat malam, rajin tahajud, berdoa panjang-panjang, mengharap rahmat Allah, mengharap kasih sayang Allah. Tetapi begitu kaya raya, begitu sukses, permintaan dikabulkan oleh Allah, lupa, berhura-hura, akhirnya Allah mencabut kasih sayang itu. Mungkin, sangat mungkin. Ketika sukses, ketika berjaya, ketika karirnya bagus, Allah mencabut itu. Allah tidak memberikan lagi kasih sayang. Walaupun dalam keadaan kaya raya, bisa jadi. Tapi Allah tidak berkenan, Allah tidak mengizinkan, Allah membuat melakukan istidraj kepada orang itu. Naudzubillah. Maka kita upaya untuk yarjuna rahmatullah, kita mengharap kasih sayang Allah. Masya Allah Ustaz ya, memang berarti kemerdekaan adalah bagaimana cara kita memperjuangkan untuk mencari rahmat Allah Ustaz ya. Dan sekiranya Ustaz ada pesan dan nasihat untuk abang kakak ayah bunda di rumah untuk bagaimana caranya supaya bisa merdeka dari berbagai kondisi dan mengundang kemerdekaan dari Allah itu Ustaz. Betul, dan oleh karenanya kan di dalam undang-undang itu bahwa kemerdekaan ini adalah rahmat, berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah maka kita berharap semuanya, para pemirsa, agar kemerdekaan kita ini justru membawa rahmat, membawa kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita dicintai, semakin kita disayangi. Lalu bagaimana caranya? Tidak dengan cara tidur, tidak dengan cara berhura-hura, tidak dengan cara semakin bertambah kemaksiatan, kejahatan yang kita lakukan karena kita bebas ini, tidak. Tapi pertama, semakin taat kepada Allah. Semakin taat kepada Allah. Dulu ketika kita masih minim fasilitas, ketika kita masih terkungkung, kita tidak bisa bebas melakukan berbagai macam kebaikan. Maka ketika kita memiliki fasilitas yang diberikan oleh Allah, kita bisa merdeka untuk melakukan, upayakan ketaatan semakin maksimal. Ketaatan kepada Allah disebutkan, dicari apa-apa di antara perintah-perintah Allah ini yang belum kita taati. Mengisi kemerdekaan artinya adalah semakin taat kepada Allah, taat menjalankan syariatnya, taat dalam hal hubungan vertikal kepada Allah, berikutnya taat dengan aturan-aturan yang di bawahnya. Ada aturan-aturan bernegara, ada aturan-aturan berkeluarga, ada aturan-aturan berumah tangga, ada aturan-aturan berorganisasi, ada aturan-aturan dan lain sebagainya. Nah, ini pertama, yaitu upaya untuk mentaati apa-apa yang Allah perintahkan kita melaksanakan, apa yang Allah larang kita jauhi. Ini yang pertama, mengisi kemerdekaan dengan apa? Dengan semakin taat menjalankan perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasulnya, dan aturan-aturan dalam perundang-undangan dalam hal ini Republik Indonesia, negara Republik Indonesia. Itu ketaatan. Yang kedua, tidak cukup dengan taat yang melaksanakan ini, tapi berikutnya adalah berkarya, yaitu berbuat, melakukan sesuatu yang itu efeknya nanti akan
bermanfaat bagi orang lain. Yang saya sebutkan tadi dengan melakukan sesuatu itu dengan yang tadi merdeka menjadi memerdekakan. Yang tadi bebas tadi membebaskan. Nah, ini membebaskan ini berkarya, yaitu setiap individu dengan profesi kita masing-masing berupaya untuk bisa membebaskan. Masih banyak rakyat Indonesia, umat Islam di Indonesia ini yang masih tertatih-tatih, masih dari sisi ilmu masih belum paham tentang ilmu pengetahuan, belum paham tentang ilmu agama, belum paham tentang ilmu berkaitan dengan harta. Masih banyak ketimpangan masih banyak jumlah kemiskinan. Nah, bagaimana kita membebaskan mereka itu, memberdayakan mereka itu, menguatkan mereka yang lemah itu, mengangkat mereka yang miskin itu yang kedua, yaitu melakukan berkarya, mengerjakan sesuatu yang berfungsi untuk orang lain, yang di dalam bahasanya khairun nasi anfa'uhum linnas itu. Jadi bagaimana berkarya untuk bisa dimanfaatkan karya-karya kita itu untuk orang lain. Nah, yang ketiga, tentu kekuatan kemerdekaan ini harus didukung dengan kekuatan doa. Maka kita dalam berbagai kesempatan mohon kepada Allah agar negeri ini negeri yang aman, yang tentram, yang bahagia, yang makmur, yang sejahtera, dan begitu seterusnya. Terus kita berdoa agar Allah ini dan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu negeri yang baik, thayyibah, yang baik orang-orangnya, baik pemerintahnya, baik rakyatnya, baik alamnya, baik airnya, baik hutannya, baik gunungnya, dan begitu seterusnya. Wa rabbun ghafur, dan Allah mengampuni. Allah Nabi wastaghfirhu tadi, Allah mengampuni kesalahan-kesalahan yang tidak sengaja kita lakukan, sehingga akhirnya negeri ini menjadi negeri yang maju. Tentu itu cita-cita kita, tetapi cita-cita itu tidak boleh hanya dalam angan-angan saja, mesti kita action, kita bekerja. Kapan? Begin from now. Mulai dari sekarang kita berbuat, melakukan sesuatu. Satu, at-ta'ah. Yang kedua adalah al-amal. Yang ketiga adalah ad-du'a. Satu adalah at-ta'ah, ketaatan. Yang kedua al-amal, yaitu kerja. Kemudian yang ketiga adalah ad-du'a, yaitu doa. Ikhtiar, kerja di sini adalah ikhtiar, mengembangkan ikhtiar yang sebesar-besarnya. Dan yang ketiga adalah ad-du'a. Inilah inti dari upaya yang kita gaungkan dari Masjid Agung Al-Azhar ini, yaitu bagaimana membangun peradaban. Membangun peradaban itu artinya memerdekakan pikiran, hati, aktivitas lingkungan masyarakat sebebas-bebasnya, membangun peradaban. Demikian, terima kasih. Syukron Ustaz. Masya Allah nih. Insya Allah. Alhamdulillah teman-teman semua, abang kakak ayah bunda semua, insya Allah di hari kemerdekaan ini kita bukan hanya merdeka bebas ngapain, tapi juga merdeka dalam sucikan, memuji dan juga mohon ampun pada Allah. Sebagaimana hadis yang pernah saya dengar, Abu Gunit du'afa, carilah Allah di antara orang du'afa, fa inna ma turzaku wa tunsuruna bi du'afaikum. Sungguh Allah menolong kita itu karena kita juga menolong dan juga memberikan rezeki pada du'afa tersebut ya, Ustaz ya. Masya Allah, berkah selalu semuanya. Jangan lupa subscribe dan like Masjid Agung Al-Azhar, dan share ke saudara semuanya. Insya Allah menjadi amal jariah bagi kita semua. Makasih. Dari Masjid Agung Al-Azhar, membangun peradaban. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka, merdeka,
merdeka. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.